なかったかな。どうしよう、結構間違えたかも。実技で挽回すればいいよ。準備期間が短かったからな。こればかりは仕方ない。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wibu, kembali lagi bersama Mimin di Might Anime, di mana Mimin akan melanjutkan rekap alur cerita anime Saikyo on Mouji no Isekai Tenseiki episode ketiga, di mana episode yang kedua Seika sempat terkagum-kagum dengan anak berambut merah yang bisa menguasai 4 elemen dan ia sangatlah cuek orangnya. Bagi yang belum nonton silahkan klik di pojok kanan atas. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke videonya. Setelah melakukan tes untuk mengetahui sebesar apa sihir yang dimiliki siswa baru akademi dilanjut dengan tes tertulis, ya. Semacam seperti tes masuk PNS. Eva pun sedikit mengkhawatirkan dengan ujian tertulis, karena dia menjawab banyak yang salah. Tetapi Seika pun menanggapinya bahwasanya masih ada tes praktek yang bisa menambah nilai besar di akhir nilai ujian. Di sela-sela pembicaraan Seika dan Eva, Seika melihat Amu lewat dan dia mengetahui bahwasanya Amu adalah pengguna pedang. Ujian praktek pun tiba, di mana para siswa mengeluarkan sihirnya dan diarahkan ke target yang telah disiapkan oleh panitia penguji. Semua siswa pun melakukan praktek dengan menembakkan sihirnya ke target yang telah ditentukan, tetapi menurut Seika, walaupun para siswa melakukan sihir ke targetnya, hasilnya tetap sama yaitu tidak maksimal sama sekali, menurut Seika. Lalu giliran Eva untuk menunjukkan sihirnya, Eva pun mencoba elemen api dan membuat semua siswa terkagum. Eva pun melanjutkan dengan menggunakan elemen angin, seketika target pun hancur dibuat oleh Eva. Semua pun terkejut melihat Eva melakukan hal tersebut. Bahkan Seika pun sampai kagum dan mengatakan, memang perkembangan murid sangat terasa di hati, sampai-sampai mengeluarkan air mata. Setelah Eva selesai dengan prakteknya, kini giliran Seika yang melakukan praktek. Awalnya semua siswa meremehkan Seika karena dia tidak memiliki kemampuan sihir sama sekali. Seika pun seperti biasa dia menggunakan elemen api biru, yang membuat semua orang terperangah karena belum ada yang bisa mengeluarkan elemen api warna biru. Lalu Seika pun melanjutkan dengan menggunakan elemen tanah. Seika mengamati dulu kalau targetnya ternyata terbuat dari batu granit. Seika pun menggunakan elemen tanah yang dicampuri emas, yang membuat semua siswa pun tambah ternganga dan heran kenapa si Seika bisa melakukan. Tidak sampai itu Seika pun menggunakan lagi ke targetnya menggunakan elemen air dan air pun juga langsung seketika beku, membuat targetnya diselimuti oleh es. Pengumuman pun tiba di mana semua siswa beramai-ramai menuju papan pengumuman untuk melihat hasilnya apakah mereka lulus atau tidak. Seika dan Eva pun melihat pengumuman tersebut, tetapi Eva mengatakan ke Seika, kalau nanti dia tidak lulus memohon jangan buang dia. Seika melihat ke papan pengumuman dan dia masuk ke peringkat 3 dari siswa terbaik, dan mengejutkannya Eva malah ada di peringkat 2 di atasnya Seika. Seika pun sedikit bergumam mungkin karena ujian praktik kemarin. Dan peringkat 1 pun diduduki oleh Amu si anak berambut merah yang memiliki elemen dasar 4 elemen. Di situ Seika pun langsung tersenyum, dan mengatakan, aku harus bisa berteman dengannya untuk menjadi partner misi menguasai dunia. Akhirnya surat pengumuman kelulusan pun sampai ke penginapannya, Seika dan Eva pun resmi diterima menjadi murid di Akademi Sihir. Ketika Seika dan Eva sedang menuju ke aula upacara penerimaan murid baru, di tengah perjalanan Seika dan Eva dikejutkan dengan lingkaran sihir yang sangat besar yang membuat mereka berdua tidak nyaman. Mereka pun pergi meninggalkan lingkaran tersebut, tapi sebelum mereka pergi Seika pun mengeluarkan kertas jimatnya untuk menjadi CCTV. Ketika acara penerimaan murid baru dan ketika Amu melakukan pidato sebagai perwakilan murid baru, tiba-tiba ada serangan mendadak dari laser demon, dan membuat para murid pun berhamburan ketakutan. Dengan sigap Amu pun langsung melawan para demon tersebut. Ketika Amu sedang melawan demon tersebut, Seika pun langsung pergi ke lingkaran sihir tersebut menggunakan ilmu teleportasi yang dimilikinya. Sesuai dugaan Seika bahwasanya lingkaran tersebut milik roh jahat, dan di situ sudah ada bos dari demon-demon yang menyerang akademi. Pertarungan tidak terelakkan antara Seika dan bos demon yang bernama Galgaleos dan anak buahnya. Seika pun dengan mudah mengalahkan anak buah Galgaleos dan memindahkan satu anak buah Galgaleos. Pertarungan makin memanas antara Seika dan Galgaleos saling menyerang dan bertahan. Seika pun sempat terpotong lengan kirinya,
karena terkena tebasan dari pedang Galgaleos, tapi ternyata itu hanya tipuan belaka seperti ala-ala genjutsu. Galgaleos pun terus menyerang Seika hingga dia berhasil menebas kepalanya Seika, dan lagi-lagi itu hanya manipulasi Seika saja. Seika pun mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di masa lalunya. Seika pun balik menyerang Galgaleos dengan menggunakan elemen air yang sangat besar. Namun Galgaleos pun bisa menghindar walaupun dia juga terluka. Kemudian Seika mengeluarkan roh listrik, dengan sambaran-sambaran petirnya menerang Galgaleos bertubi. Namun, Galgaleos pun dapat melarikan diri dan dapat menghindari serangan dari roh yang dikeluarkan Seika. Lalu Seika pun mengeluarkan roh naga, yang dimana membuat Galgaleos terkejut dan mengatakan, bahkan Raja Iblis pun tidak mempunyainya. Galgaleos pun diserang roh naga tersebut dan dimakanlah dia oleh roh naga tersebut. Setelah memakan demon tersebut, roh naga hampir melarikan diri dari Seika, untung saja dapat diatasinya kembali. Kembali ke Akademi Sihir, Amu pun dapat mengalahkan demon-demon tersebut sendirian dengan mudahnya. Itulah rekap alur cerita anime Saikyo Onmo Uji no Isekai Tenseiki episode ketiga. Yang belum nonton episode kedua bisa klik tombol yang ada di kanan atas. Sekian pembahasan pada video kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar Mimin lebih semangat dalam mengupload video menarik setiap hari. Karena support kalianlah yang membuat Mimin makin tambah semangat dalam mengupload video setiap hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam wibu.